Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kamiato, NIM 23011903773 dari kelas PAIM, ingin menjelaskan tentang substansi pendidikan multikultural. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan sendiri berarti suatu usaha sadar dan terencana yang diberikan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya yang dimiliki ia sehingga ia menjadi pribadi yang berguna. Sedangkan multikultural artinya keragaman budaya. Jadi, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Ada 5 prinsipnya. Yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka dan didasarkan kepada peserta didik. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman. Dan yang kelima, pendidikan hendaknya memuat model belajar yang interaktif agar dapat dipahami para peserta didik. Adapun tujuan pendidikan multikultural yaitu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majmuk atau beragam. Untuk materi substansi pendidikan multikultural yang selanjutnya yaitu ada ideologi pendidikan multikultural. Ideologi ini ada 4 macam. Yang pertama, ideologi deisme. Ideologi ini mendasarkan diri pada nilai-nilai yang ditentukan oleh Tuhan dan bersifat transendental dan spiritual. Yang kedua, ideologi humanisme. Ideologi ini berdasarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hati nurani manusia. Yang ketiga, ideologi sosialisme. Ideologi ini berdasarkan pada nilai kebersamaan manusia yang mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap segala sesuatu. Dan yang keempat yaitu ideologi kapitalisme. Ideologi ini berdasarkan pada nilai kapital atau permodalan. Ideologi ini bisa melahirkan nilai yang mengagungkan sesuatu yang bersifat kebendaan. Segala sesuatu dinilai secara materi. Materi yang selanjutnya yaitu diskursus pendidikan multikultural. Ada 3 macam. Yang pertama, masalah kebudayaan. Masalah kebudayaan ini biasanya menyangkut tentang identitas budaya suatu kelompok atau suku. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan, tradisi, pola-pola kelakuan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini biasanya menyangkut bagaimana praktek kebudayaan dapat dijadikan sebagai hak milik dalam masyarakat. Yang ketiga, kegiatan atau kemajuan dari kelompok dalam masyarakat yang merupakan identitas kelompok tersebut. Biasanya masalah ini menyangkut apakah ditemukan prestasi atau karakteristik dalam masyarakat yang dapat diterima dan dijadikan model dalam kehidupan bermasyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu rancang bangun pendidikan multikultural. Ada 4 macam. Yang pertama, reformasi kurikulum. Yang kedua, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi kurikulum. Dan yang keempat, melaksanakan pedagogik kesetaraan. Adapun indikator keberhasilan pendidikan multikultural yaitu terbentuknya manusia yang mampu memposisikan dirinya sebagai manusia dan memiliki jati diri yang berbeda dari orang lain dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pendidikan multikultural dan problematika pendidikan masyarakat. Ada 3 macam problem. Yang pertama yaitu fungsi atau tujuan pendidikan yang dianggap kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif tidak dijadikan sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi.
Yang ketiga, pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat bersifat hanya lip service. Itu tadi materi tentang substansi pendidikan multikultural yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.